bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah online kita kali ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian masuk hadiratnya.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
semuanya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan yang maha tahu. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk tahun ini, kami mengucap syukur untuk semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga di sekitar kami, dan kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan juga bisa menjadi berkat buat kehidupan kami, menjadi kekuatan yang baru, menjadi pengetahuan yang baru, dan di mana hidup kami Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, apa kabar hari ini semuanya? Saya yakin bahwa semua yang sedang mengikuti ibadah online ya pada pagi hari ini tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan juga penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, saya percaya banget bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang sedang menuntun dan memimpin kita untuk mempelajari, untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Gak berasa loh saudara, sekarang kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Desember. Desember ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Wow, sudah hampir 1 tahun kita menjalani tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman terdekat dan orang-orang yang kita sayangi. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita review sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kita review kembali. Selama tahun 2020 ini, kalau kita counting blessing, kalau kita menghitung berkat Tuhan, itu tidak bisa dihitung saudara. Karena sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa ibadah, hari ini kita masih sehat, itu pun berkat yang luar biasa. Hari ini kita masih memiliki damai dan sukacita, itu juga berkat yang tidak bisa dibalas dengan apapun. Hari ini kita masih bisa bersama dengan orang-orang kesayangan kita di sekitar kita, itu juga berkat yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ayo teman-teman, saat ini mari kita ambil waktu sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tahun 2020 ini, bahwa Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun, dan juga Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi saat ini, kita juga harus mensyukurinya. Karena sebenarnya Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa, lebih luar biasa lagi untuk kita. Amin. 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 Ketika kita katakan amin saudara, itu artinya kita percaya bahwa berkat Tuhan itu sedang mengalir dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita aminkan bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita saat ini, itu atas izin Tuhan. Itu semua masih dalam rencana Tuhan. Itu semua masih di dalam kendalinya Tuhan. Luar biasa ya saudara, luar biasa ya. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2020 ini dan mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun 2021, tahun yang baru, hari yang baru. Saudara siap? Saya sudah sangat siap karena ada berkat Tuhan yang sedang menunggu di tahun depan. Berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk saya dan saudara di tahun depan. Haleluya, amin saudara, katakan amin. Amin, amin, haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar ada 2 cara untuk mempersiapkan diri kita meninggalkan tahun 2020 dan siap memasuki tahun 2021. Yang pertama, kita harus lupakan apa yang ada di belakang. Kita harus lupakan apa yang sudah terjadi. Lupakan dalam tanda kutip adalah lupakan sakit hati, lupakan keadaan yang menurut ukuran kita sebagai manusia kurang pas atau kurang baik. Melupakan segala sesuatu yang membawa
membawa hal-hal negatif dalam kehidupan kita, melupakan semua kekecewaan, melupakan semua usaha yang hancur, masalah keluarga, masalah finansial. Mungkin saudara akan bertanya, gimana saya bisa melupakan? Itu tuh membekas di dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa melupakan kejadian selama tahun 2020 ini? Padahal sebenarnya itu adalah keadaan yang dimana saya ini udah hancur, saya ini sudah tidak punya harapan, ataupun saya ini sudah tidak tahu apa yang saya lakukan lagi dan hidup saya hancur. Oh, teman-teman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya masih ada hari ini. Itu berarti Tuhan masih mempercayakan kita untuk mengelola apa yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Untuk mengelola kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjadi berkat lewat kehidupan kita. Apapun yang terjadi selama tahun 2020 ini, coba kita review, kita kembali. Kalau kita ingat lagi, hari ini saudara dan saya masih bekerja, itu berkat. Saudara dan saya masih hidup, itu juga berkat. Saudara dan saya masih sehat, itu juga berkat. Sampai hari ini kita masih bisa makan, masih bisa minum, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa ibadah, itu juga bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengucap syukur, itu juga kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, ayo kita belajar untuk melupakan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau perlu ambil kertas ataupun buku harian, kita catat apa yang menjadi bad habit, kebiasaan buruk, ataupun hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Habis itu, kita mau buang itu semua. Kita mau mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang ada. Dan kita juga mau melupakan segala sesuatu yang tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita. Cara pandang kita yang salah, cara berpikir kita yang salah, perasaan kita, ataupun hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita yang sedang kita alami. Depresi, stres, kemarahan, kekecewaan, itu harus kita buang. Sementara kalau hal-hal buruk yang terjadi, kalau kita ubah cara pandang kita, saya percaya Tuhan akan memakai kehidupan kita menjadi berkat lewat masalah itu. Jadi yang harus kita lupakan yang di belakang kita adalah kebiasaan buruk, hal-hal buruk, perasaan-perasaan buruk yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Di dalam kehidupan ini tahun 2020 mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan, ada juga rasa benci. Lupakan itu dan lepaskan pengampunan. Maka hidupmu akan berubah. Tuhan sebenarnya akan menggantikan ratapan menjadi tarian. Tuhan akan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan menggantikan masa lalu yang buruk menjadi masa depan yang baik. Tuhan akan mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik tahun depan. Saudara siap menjalani semua itu? Saudara siap melakukannya bersama dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya, kesetiaannya, dan besarnya berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di tahun 2021. Nah, selebihnya yang kedua, kita harus siap memasuki 2021. Kita harus selalu melihat ke depan, melangkah ke depan, berpikir ke depan. Kita nggak bisa turn back time, kita nggak bisa memutarbalikkan waktu, tapi yang bisa kita lakukan adalah melangkah ke depan. Melangkah ke depan seperti apa? Kita mau ngapain sih melangkah ke depan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Benar nggak, saudara? Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, tapi saya yakin sekali ketika saya memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan, saya tidak takut. Ketika saya memasuki tahun 2021 bersama dengan Roh Kudus, saya tidak perlu khawatir. Khawatir itu perlu nggak?
ya perlu-perlu sah-sah aja. Karena kita adalah manusia biasa. Tapi di dalam kekhawatiran itu kan Tuhan sudah bilang, ayo datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang tidak pernah dipikirkan. Nah, ketika kita melangkah ke depan, apa yang kita lakukan ketika kita melangkah ke depan? Kejar dan alami the double blessings dari Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ayo kita baca dulu di dalam Filipi 3 ayat 10-15. Sudah ketemu? Saya mau kita bacanya bareng-bareng ya. Jadi setiap firman yang kita baca, kita dengar, itu akan kita ingat dan menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Yuk, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa saudara? Tuhan. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini kita harus garis bawahi bahwa persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kematiannya dalam arti bukan kematian secara fisik, tapi kematian adalah mati dengan setiap dosa, setiap kejadian, setiap kebiasaan buruk kita, perilaku buruk kita di tahun 2020 itu kita mesti mati. Kita mesti tinggalkan itu, kita mesti mati. Oke? Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Garis bawahi, bukan seolah-olah. Dalam arti sebenarnya Rasul Paulus ketika menulis ini, Rasul Paulus sendiri sedang mengejar, sedang dalam proses. Bukan berarti Rasul Paulus sudah mengalami hasilnya atau berkatnya baru Rasul Paulus tulis, bukan. Tapi Rasul Paulus menulis ini ketika dia sedang mengejar sesuatu yang pasti. Ketika dia tahu pasti apa yang dia kejar di tahun depan. Ketika dia tahu pasti hari-hari besok itu akan seperti apa. Sekalipun dia belum menerimanya. Oke, saya ulang lagi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Garis bawah ini. Berarti belum ya. Atau telah sempurna. Belum juga. Rasul Paulus sendiri juga sedang belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan. Kita juga harus berusaha semakin serupa dengan Tuhan. Semakin hari semakin baik. Semakin hari hidup semakin benar. Melainkan aku mengejarnya. Mengejarnya itu dalam tanda kutip, kalau saya boleh gambarkan, adalah mengusahakannya. Mengusahakan hidup kita lebih baik. Mengusahakan saya menjadi orang yang lebih benar. Mengusahakan bahwa kita sedang mengejar sesuatu di dalam Tuhan. Mengejar untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di ayat ini jelas sekali bahwa Rasul Paulus belum menangkap hal itu. Belum menangkap kemenangan itu, belum mendapatkan berkat itu, tapi dia yakin dan mengingatkan kita bahwa itu semua juga butuh usaha. Itu semua juga butuh proses untuk mendapatkan hal itu. Oke? Next. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan menyatakan Allah juga kepadamu. Ini ayat yang luar biasa banget. Saya mau bagikan kepada saudara karena saya sendiri itu merasa bahwa saya sedang dibakar semangat saya untuk lebih mengejar Tuhan, singgah terus ya. Mengejar panggilan surgawi itu, apapun yang terjadi, yang saya kejar adalah Tuhan. Yang saya kejar bukan masalah di dalam kehidupan, tapi yang saya kejar adalah Tuhan. Karena saya tahu dengan pasti bahwa tahun 2021 saya akan berusaha mengejar, mungkin bukan
Larinya itu tadinya itu sedang-sedang saja, tapi saya mempercepat lagi larinya di dalam proses itu. Lebih banyak lagi mengusahakannya double, mengusahakannya triple, 3 kali lipat untuk mengejar Tuhan. Supaya saya lebih baik, supaya hidup saya semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, ketika kita melangkah ke depan, kejar saudara, kejar dan alami the blessings, berkat Tuhan. Kejar sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Saya membagikan hal ini tentang double blessings. Hari ini kita akan belajar sebenarnya double blessings apa yang Tuhan sediakan. Tuhan sedang sediakan buat kita di tahun 2021. Blessing pertama adalah berkat sekarang. Berkat instan atau berkat sekarang. Kalau kita membaca kisah Alkitab tentang Musa dan Tuhan, bagaimana Musa melewati laut bersama dengan bangsa Israel. Dan saat itu Tuhan langsung membelah laut dan memberikan jalan kepada Musa. Atau kita mau belajar dari hal-hal instan yang terjadi ketika Paulus di penjara, ketika dia memuji Tuhan di dalam kesesakannya dan Tuhan membukakan pintu penjaranya. Blessings itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari. Betul itu terjadi. Dan itu yang sebenarnya manusia atau kita harapkan kalau bisa setiap saat terjadi seperti itu. Kalau bisa apa yang saya minta sekarang langsung dapat. Tapi saudara, Tuhan juga sudah menulisnya di dalam Bible, di dalam firman Tuhan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan itu, ada juga kisah kedua, yaitu blessing di depan. Berkat yang belum kelihatan. Berkat tersembunyi. Lebih pasnya seperti itu. Berkat tersembunyi itu ceritanya seperti apa? Seperti tadi Rasul Paulus yang belum mendapatkan apa yang dia mau, belum mendapatkan yang sesuatu mungkin yang sedang dia doakan, tapi Rasul Paulus bilang saya akan mengejar, sekalipun seakan-akan saya belum menangkapnya. Kalau bisa saya bisa menangkapnya, tapi walaupun belum bisa saya tetap usahakan. Kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Bible, di dalam Alkitab, ada kisah tentang Raja Daud yang sebelum dia menjadi raja, dari dia diurapi, itu butuh berapa tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita beberapa bulan aja udah ngap. Bagaimana dengan Daud yang dikejar-kejar sama Raja Saul mau dibunuh? Seakan-akan menjadi wanted atau buronan. Mendingan kalau Daud ketemu dengan orang-orang yang bisa menyelamatkan dia. Kalau kita lihat kisah Daud lagi di dalam proses dia sampai dia menjadi raja. Raja Daud sendiri juga pernah ke satu gua Abdullah, di mana dia malah ketemunya orang-orang stres semua seperti kita. Orang yang banyak utang, orang-orang yang tidak memiliki sukacita, orang-orang yang sedang bermasalah, yang dikejar-kejar penagih hutang, orang yang sedang sakit, di mana orang-orang itu bersembunyi di gua. Tadinya Raja Daud berpikir kalau saya masuk ke gua itu mungkin bisa menenangkan diri, yang ada di situ di dalam ketemu orang seperti itu lagi. Mungkin di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Tapi pernahkah kita berpikir, sebenarnya Tuhan justru mau memakai hidup kita, memakai kita menjadi berkat untuk orang-orang seperti itu, walaupun kita sendiri sedang mengalaminya. Luar biasa ya, itu blessing tersembunyi. Apa yang sedang kita alami, menurut ukuran manusia kurang baik, padahal sebenarnya Tuhan sedang memakai keadaan itu, situasi itu untuk menjadi blessing. Itu adalah blessing tersembunyi yang menjadi blessing tersembunyi juga. Luar biasa ya Tuhan saudara, Dia punya rencana itu luar biasa. Allah kita itu luar biasa sekali. Amin. Nah, ataupun berkat yang di depan itu adalah berkat yang datangnya itu tiba-tiba tanpa kita harapkan. Kita bisa mengucap syukur, oh Tuhan, saya belum mendoakannya dan Engkau sudah mengirimkannya, walaupun itu baru
di dalam pikiranku, atau tidak pernah terbersit, tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Itu juga berkat tersembunyi. Saudara, bagaimana kita tidak bisa mengucap syukur kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup? Bagaimana kita tidak sukacita kalau sebenarnya Tuhan kita sumber segalanya dalam kehidupan kita? Dia adalah sumber sukacita dan sumber damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menyalahkan Tuhan dengan keadaan? Padahal sebenarnya sampai hari ini kita masih ada pun, Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia ada bersama dengan kita. Orang lain mungkin meninggalkan kita. Orang lain tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan bisa. Tuhan sanggup. Kalaupun ada doa-doa yang belum terjawab, bisa jadi itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan baru terjawab. Berarti Tuhan sedang punya rencana, sedang memakai proses hidup kita ini menjadi berkat. Sekalipun itu sekarang tidak menjadi lebih baik. Saya punya anak cewek yang kecil. Dia suka banget baca kisah Alkitab. Satu hari dia bilang seperti ini, "Mam, itu kenapa ya? Si Yusuf itu kasihan banget." Karena minggu lalu dia sedang lihat video tentang Yusuf. Saya bilang, kenapa memangnya? Ya, kalau di filmnya kan cuma singkat ceritanya. Kalau Yusuf itu dibuang terus habis itu menjadi perdana menteri. Tapi kalau di Bible tulisnya itu kayaknya masih ada proses. Kalau bahasa anak-anak itu hidupnya tidak being better gitu loh. Hidupnya tidak menjadi lebih baik, yang ada setelah dia bangun dari mimpi itu, yang ada ketika menunggu mimpi itu menjadi kenyataan, ketika dia mengejar berkat itu, ternyata proses yang dia hadapi itu tidak lebih baik. Proses yang dihadapi dia puluhan tahun itu adalah proses hidup yang tidak baik menurut anak saya. Bahasanya mereka adalah worse. Life being worse. Ya, saya bilang betul. Proses itu Yusuf hidupnya malah menjadi lebih tidak baik dibanding waktu dia masih di rumah sama papanya. Coba kalau dia tidak mengejar mimpi itu atau dia tidak percaya dengan mimpi itu, mungkin worst life itu, kehidupan yang tidak baik, lebih tidak baik itu tidak terjadi dalam kehidupan dia. Tapi di dalam proses itu kita lihat, benar kan? Dia difitnah, dia masuk penjara, terus habis itu juga bukan sebentar. Dia yang tadinya anak kesayangan di rumah, dia harus jadi pembantu, dia harus menjadi pelayan, dan banyak hal yang terjadi. Tapi Yusuf tidak pernah melupakan Tuhan, sekalipun keadaan dia dalam situasi terburuk. Sekalipun dia dalam situasi terburuk dalam tanda kutip. Ketika dia dibuang ke sumur, mendingan kalau ada yang beli dia. Gimana kalau dia nggak dapat makan? Kita nggak pernah tahu dia berapa lama ada di sumur itu menunggu. Tapi di situ dia tetap percaya bahwa Tuhan yang disembah adalah hidup. Makanya kesetiaan Tuhan, kalau kita baca kisah tentang Yusuf, kesetiaan Tuhan tetap menyertai kehidupan Yusuf. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Jangan pernah takut, saudara. Apapun doa kita yang belum terjawab sampai hari ini, tapi kita sudah serahkan kepada Tuhan, percayalah, sekalipun hal itu akan terjadi berapa puluh tahun ke depan, ayo kita jalani proses ini seperti Yusuf, seperti Raja Daud, seperti Rasul Paulus. Yang kita kejar itu bukan dunia, karena kita tahu pasti yang kita kejar
adalah panggilan surgawi. Yang kita kejar adalah hidup dalam kebenaran. Yang kita kejar adalah Tuhan. Tuhan. Kita sudah melewati perayaan Natal minggu lalu. Hanya satu kunci supaya kita bisa melakukan dua cara tadi. Dengan tetap teguh, konsisten, persisten menjalani tahun 2021. Hanya dengan satu cara. Jangan pernah kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah. Ingat saudara, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kita sebutkan bareng-bareng. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita mau curhat, kita mau mengeluarkan isi hati kita. Kita butuh nasihat yang ajaib. Ada di dalam Dia. Penasehat terajaib di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, curhat sama Dia, ngomong ke Dia, kasih tahu Tuhan apa yang sedang kita alami. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Sangat-sangat sanggup ketika kita datang kepadanya dengan semua kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dengan semua yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Yang ketiga, Tuhan adalah Bapa yang kekal. Mungkin kita sudah kehilangan Papa secara jasmani atau Papa di dunia ini. Mungkin kita come from broken home family, keluarga yang hancur. Saudara tahu saya juga datang dari keluarga yang hancur. Tapi bukan berarti saya tidak memiliki seorang Bapa yang terbaik. Ada ketika saya kenal Dia, kuasa kebangkitannya. Ketika saya kenal Tuhan dan saya bersekutu dengan Dia, ketika saya benar-benar mengenal Bapa di surga yang menerima saya apa adanya, mengubahkan hidup saya bisa bagikan ke saudara. Bagaimana keadaan parents saudara saat ini? Keadaan orang tua. Mungkin menurut kita tidak lebih baik. Mungkin menurut ukuran kita bukan seperti yang kita harapkan. Tapi ingat saudara, kita punya Bapa yang kekal. Bapa yang menyayangi kita lebih dari segala. Karena hidup kita berharga untuk Tuhan. Next adalah Raja Damai. Kenapa Tuhan disebut Raja Damai? Tuhan mengingatkan kita sekali lagi. Di tahun 2021, apapun yang akan terjadi sekalipun itu bergejolak, tapi damai, sejahtera di dalam kehidupan kita tidak akan pernah hilang. Kalau kita lakukan satu hal yang penting di dalam tahun 2021, kita masih selalu connect dengan Tuhan, sumber damai. Kita mesti selalu melekat dengan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan.
Dan kita kejar Tuhan seperti Rasul Paulus mengejar Tuhan. Saya yakin dan percaya di tahun 2021, saudara dan saya akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik, yang juga menjadi berkat. Kita menerima double blessings tadi, yaitu berkat sekarang, berkat instan dan juga berkat tersembunyi. Dari berkat itu, dari proses itu, tahun depan kita terima double blessing, kita jalani proses untuk double blessing ini. Kita juga harus membagikan hidup kita kepada orang lain dengan double blessing. Amin. Saudara siap meninggalkan tahun 2020 dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan ucapan syukur dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik di belakang. Tapi ayo kita kejar tahun 2021, kejar Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan, semakin connect dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Dan kita kejar double blessing itu, sehingga setiap proses dalam kehidupan kita menjadi double blessing buat orang di sekitar kita. Katakan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain, keluarga kita, di sekitar kita. Katakan sama-sama, saya mau terima double blessing dan saya membagikan double blessing itu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin. Engkau Allah yang awal dan akhir. Setiap keadaan, setiap kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, hari demi hari, untuk semakin mencintai Engkau. Kami semakin mengejar Engkau, dan kami ingin hidup lebih baik dan lebih benar di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir, double di dalam kehidupan setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Thank you.